Shalom, Jemaat GPM Mahanaim Surabaya yang telah bergabung dalam ibadah online dimanapun Anda berada saat ini. Suatu sukacita bagi kita semua, karena kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Meskipun mungkin ada jarak di antara kita, terbatas oleh ruang dan waktu, karena situasi dan keadaan saat ini. Namun percayalah, ketika hati kita terbuka kepada Tuhan, merindukan akan hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir dan menjamah dimanapun Anda berada. Dan sebentar lagi kita akan bersama memulai ibadah online. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, puji Tuhan pagi hari ini kita bersama-sama lagi kembali untuk memuji dan memuliakan namanya. Walaupun saat ini kita dipisahkan oleh jarak, tapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi dan lawatannya pasti ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Bagi setiap kita yang mau membuka hati dan memberi yang terbaik baginya. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita memakai waktu untuk saat teduh pribadi kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan namanya, sebab Dia Allah yang baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama di rumah katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, Kau Allah yang baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bersorak bagi Tuhan. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, Yesus Kristus Allah, Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya, pencipta segalanya. Oh, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naik
naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Kawalah yang baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah setiap kita yang ada di sini dan di rumah pada pagi hari ini memberikan hormat, pengagungan yang terindah bagi Allah kita. Dia Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Dan biarlah segala hormat kita hanya bagi Dia. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya,
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Kami begitu bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami ingin lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Pagi hari ini kami ingin Tuhan, kami benar-benar merasakan hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi hati kami, memenuhi ruangan ini, bahkan setiap Bapak Ibu semua yang saat ini sedang beribadah di rumah. Biarlah hadirat-Mu nyata dan melawat kehidupan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan. Amin. Potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-5 dan ke-6. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Itulah nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang akan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, seminggu lamanya kita telah menjalani kehidupan kita. Tak jarang di tengah-tengah kehidupan kita, kita banyak melakukan hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Namun pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk duduk dan menyembah di altarnya yang kudus, untuk kita mengakui dosa dan kesalahan kita. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari sebelum kita mengakui dosa dan kesalahan kita siapkan hati kita menyembah Dia, duduk untuk ada di bawah kaki salib-Nya. Hanya kasih Yesus yang mampu mengampuni dosa kita. Hanya pengorbanannya di atas kayu salib menjadi jaminan setiap kita yang datang kepadanya memiliki pengampunan. Takkan pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi Kasih seperti ini, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan pernah ada Kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. kasih-Mu Tuhan itulah yang membuat kami pada pagi hari ini Tuhan datang sujud di altar-Mu Tuhan untuk mengakui dosa dan kesalahan kami Bapa. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib adalah jaminan bagi setiap kami Tuhan yang saat ini mau datang mengakui dosa dan kesalahan kami, untuk kami dijadikan ciptaan baru. Kami percaya Tuhan, sebesar apapun dosa kami, Engkau Allah yang akan memulihkan dosa kami Bapa. Engkau Allah yang akan mengampuni kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini, bela setiap kami Bapa, dengan sungguh-sungguh Tuhan mengakui dosa dan kesalahan kami. Dan kami mohon Tuhan, kasih-Mu itu Tuhan menyucikan, melawat dan memperbarui hidup kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita, sehingga hidup kami penuh dengan berkat-berkat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami sungguh sangat percaya Tuhan, kasih-Mu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Lihatlah setiap hati yang saat ini menaikkan rasa penyesalan mereka, setiap hati yang mengakui dosa dan kesalahan mereka Bapa. Biarlah Engkau mau lawat Tuhan, biarlah Engkau penuhi dengan kasih-Mu, perbarui dan jadikan kami ciptaan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kita yang saat ini sudah diampuni berkata amin. Berita pengampunan, Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantara Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita bersukacita sebab Dia Allah yang telah mengampuni kita. Biarlah sungai sukacita itu mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Mari kita bersuka untuk Tuhan. Sama-sama katakan, sungai sukacita-Mu,
Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari yang bersukacita kita Ku menari. menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. mari siap mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila Saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Pagurapan di kepala Harun dan kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya Bagurapan di kepala Harun, kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Biarlah kita bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. Mari terus kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil
dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak membuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Itulah Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk duduk kembali. Mari setiap kita pada pagi hari ini memuji dan memuliakan namanya. Biarlah segala pujian kita, segala pengagungan kita pada pagi hari ini hanya tertuju padanya. Mari pada pagi hari ini kita memuliakan namanya, karena sebab Dia Allah yang layak disembah. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sama-sama katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh
selami kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari setiap kita memberi penghormatan yang terindah bagi Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Tiada Allah yang layak kami sembah selain Engkau. Semua pujian ini hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kaulah Allah yang layak disembah. Kaulah Raja di atas segala raja. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Roh Kudus-Mu bekerja di setiap hati kami Bapa. Saat kami mengangkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu melawat kami Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, di antara kami mungkin ada yang sudah merasa kehidupannya di batas akhir ya. Mungkin di antara kami yang saat ini mengangkat tangan Tuhan, saat ini sedang berada di dalam posisi yang benar-benar tidak menyenangkan Bapa. Di antara kami yang mengangkat tangan Tuhan mungkin saat ini ada di dalam persoalan yang sangat berat Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan, Engkau Allah yang akan turun tangan untuk menyelesaikan dan membuat kami hidup dengan penuh dengan kemenangan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami. Kami rindu Roh Kudus-Mu hadir Tuhan, memulihkan
memenangkan dan memerdekakan kami Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Lebih sungguh katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalirlah Tuhan di hati kami. mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita undang Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Biarlah Roh Kudus mengalir di dalam setiap kehidupan kita. mengalir di bait suci. Yakinlah perkara ajaib akan terjadi. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja di antara kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu seraya kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu sempurna boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh menaikkan setiap pujian, penyembahan dan pengagungan kami kepadamu. Dan saat ini adalah waktu yang terindah bagi kami untuk duduk diam di hadapan Tuhan.
mendengarkan setiap perkataan-Mu bagi kami Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau bekerja seluas-luasnya bagi kami. Roh Kudus, mari Engkau buka hati dan pikiran kami, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini, Tuhan terjemahkan di dalam bahasa kami, yang kami mengerti, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, diberkati lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami saat ini, karena kami telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil di dalam Yeremia pasal 18. Kita membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi Yeremia pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua, dan Bapak Ibu silahkan menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak memperdengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada minggu ini adalah bejana di tangan penjunan. Latar belakang dari bagian firman Tuhan ini adalah tugas pengutusan Yeremia oleh Tuhan untuk melayani suku Israel. Pada saat Yeremia dipanggil Tuhan untuk melayani orang-orang Israel, kehidupan orang Israel pada saat itu berada di titik yang paling bawah. Kehidupannya hancur-hancuran. Secara sosial masyarakat, orang-orang Israel sudah jatuh. Secara rohani, kehidupan rohani mereka amburadul. Mereka sudah meninggalkan Tuhan dan mereka mulai beribadah kepada dewa-dewa asing, Allah-Allah lain. Artinya apa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Kehidupan orang Israel pada saat pelayanan Yeremia adalah hancur-hancuran. Mereka sudah jauh dari Tuhan. Maka ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan
sebelum dia masuk di dalam pelayanan kepada orang Israel, Yeremia diperintahkan Tuhan untuk pergi melihat seorang tukang periuk yang sedang bekerja. Dan di dalam Alkitab, Yeremia dikenal sebagai seorang nabi yang menangis, karena sering menangisi bangsanya, yaitu Israel, yang jatuh terlalu dalam di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, tidak jauh berbeda dengan kehidupan umat Tuhan pada saat ini. Kemungkinan keadaan bangsa kita, umat Tuhan saat ini berada di titik paling rendah. Karena wabah yang terus-menerus yang terjadi, kemungkinan secara ekonomi keadaan jemaat hancur-hancuran. Tetapi saya harap secara rohani jemaat Tuhan masih tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui peristiwa pemanggilan Yeremia oleh Tuhan untuk melayani Israel, dari tukang periuk ini kita akan belajar bersama-sama. Pelajaran dari bejana di tangan penjunan itu, kita akan belajar ada 3 pelajaran yang penting bagi kita, yang harus sungguh-sungguh kita cermati. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita ini seperti tanah liat di tangan penjunan. Kita ini seperti tanah liat di tangan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar. Siapkan hati kita saat ini untuk mendengar, untuk mempelajari pelajaran dari tukang periuk. Apa yang bisa kita ambil dari bejana di tangan penjunan? 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil pada pagi hari ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pelajaran yang pertama, melalui tema ini kita belajar bahwa Allah sanggup membentuk hidup kita. Pelajaran yang pertama, saya ulangi, Allah sanggup membentuk hidup kita. Gambaran yang disampaikan oleh Yeremia tentang kehidupan umat Tuhan, yaitu Israel pada saat itu, bahwa kehidupan orang Israel sudah retak, sudah rusak, bahkan pecah. Maka Yeremia mengundang mereka kembali. Yeremia mengajak bangsa Israel yang seperti tanah liat yang rusak, yang hancur itu, untuk kembali datang kepada Tuhan, supaya hidupnya dibentuk kembali oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita pernah melihat tukang gerabah ketika membuat sebuah gerabah, itu tidak serta-merta langsung jadi di tangannya. Ketika tanah liat sudah siap di tangannya, ketika dibentuk mungkin ada yang retak, mungkin juga ada yang pecah. Maka yang dilakukan oleh seorang penjunan adalah menghancurkan kembali, mengadon kembali tanah liat itu, dan membentuk menjadi bejana yang lain, yang lebih baik. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Mungkin keadaan kita sekarang ini sedang hancur-hancuran. Mungkin kita merasa hidup saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Mungkin hidup saya ini sudah pecah, sudah retak, sudah tidak berguna lagi di mata Tuhan. Tetapi lewat bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa setiap yang rusak, yang hancur itu bisa dibentuk kembali ketika kita mau datang kepada Sang Penjunan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah sia-sia orang yang datang kepada Tuhan. Sebesar apapun dosa pelanggaran kita, Tuhan sanggup menyucikan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah sanggup membentuk kehidupan kita, apapun latar belakang kita. Tuhan tidak pernah memandang latar belakang kita. Tuhan hanya memandang hati kita ketika kita mau datang kepadanya, dan kita mau dibentuk sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita yang menolong kita supaya kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Dan Tuhan itu sanggup membentuk hidup kita menjadi sesuatu yang baik. Ada seorang yang bernama William.
William itu adalah penasehat seorang raja. Dan dia itu orangnya bijaksana, memiliki pengetahuan yang luar biasa, tetapi keadaan fisiknya buruk. Dia punya wajah yang jelek dan dia itu bungkuk. Maka apapun yang menjadi persoalan raja selalu bertanya kepada William. Dan semuanya itu pasti ada solusinya. Melihat hal itu, seorang putri raja ini menjadi iri. Mengapa William begitu luar biasa? Akhirnya putri raja yang iri ini menemui William. Dan dia bertanya, kalau engkau bisa menjawab pertanyaanku, maka aku akan selalu mengandalkanmu. Maka William bertanya, pertanyaan apa Tuan Putri? Maka putri raja ini berkata, mengapa kebijaksanaan Tuhan yang luar biasa itu harus ada pada orang yang buruk rupa dan bungkuk? Sejenak William tertunduk. Karena pertanyaan itu bukan hanya sekedar sulit dijawab, tetapi pertanyaan itu terlalu menghina dia. Maka akhirnya dia bertanya kepada Tuan Putri. Tuan Putri, ayah Tuan Putri adalah seorang raja yang kaya. Saya mau tanya, di manakah raja menyimpan anggur yang terbaik dalam kehidupannya? Tuan Putri menjawab, ya tentu saja ditaruh di bejana dari tanah liat. William langsung menanyakan, masa seorang raja yang kaya, yang luar biasa, menyimpan minuman yang terbaik hanya terbuat dari tanah liat? Tidakkah dia bisa menaruhnya itu di bejana yang terbuat dari emas atau dari perak? Tuan Putri ini tersinggung. Maka dia perintahkan semua pembantu dalam kerajaan untuk memindahkan anggur-anggur raja kepada tempat bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan semua bejana tanah liat dibuang, dipecahkan. Maka suatu hari raja mendapat kunjungan dari kerajaan yang lain. Dia ingin menjamu raja yang datang itu. Maka dia perintahkan para pelayan, mari sediakan anggur yang terbaik yang aku miliki. Dan para pembantu menyiapkan anggur yang terbaik. Maka ketika raja yang datang sebagai tamu dan raja itu minum anggur, dia rasakan anggurnya menjadi asam, bahkan pahit. Raja marah. Anggurku tidak seperti ini. Biasanya selalu manis dan harum. Mengapa anggurku menjadi anggur yang rusak seperti anggur yang basi? Kau tempatkan di mana? Maka semua pelayan ditanya, anggur ini dari mana? Para pelayan menjawab, oh anggur ini dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Raja marah, siapa yang memerintahkan hal tersebut? Dan pelayan mengatakan, Tuan Putri yang memerintahkan. Akhirnya raja memanggil Tuan Putri. Putriku, kenapa engkau perintahkan para pembantuku memindahkan anggur ini? Tidak lagi di bejana dari tanah liat, tetapi di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan putri ini mengatakan yang sejujurnya, bahwa dia telah memberi pertanyaan kepada William penasihat raja. Dan raja mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa kalau anggur ditempatkan di bejana yang terbuat dari emas maupun perak akan rusak dan menjadi asam bahkan pahit. Tempat yang terbaik adalah bejana tanah liat. Dari hal itu Tuan Putri tahu bahwa kebijaksanaan Tuhan itu tidak pernah salah. Memang William memiliki rupa yang buruk, tapi kebijaksanaan Allah ada di sana. Sesuatu yang baik tidak akan pernah bermanfaat ketika ditempatkan di tempat yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui cerita ini kita belajar siapapun kita, jangan pernah berkecil hati.
Mungkin kita merasa, oh saya ini tidak ada apa-apanya, oh saya ini buruk rupa, saya tidak punya talenta, tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi kalau Tuhan percayakan sesuatu dalam hidup kita, maka Tuhan tidak akan pernah salah. Karena pasti itulah yang terbaik bisa kita lakukan. Dan belum tentu orang lain bisa melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada juga seorang pendeta yang berasal dari Manado, mau ke Jakarta naik pesawat. Tapi sebelum berangkat, dia diberi kesempatan ngobrol sama pilotnya, yang kebetulan sama-sama dari Manado. Pak pendeta tanya kepada pilot, "Ngana jadi pilot sudah berapa tahun?" Pilotnya jawab, "Sudah 20 tahun." Pendeta tanya, "Bisa enggak kok kasih jalan mundur pesawat ini?" Pilotnya bingung. Akhirnya pilot tanya, "Pak pendeta sudah jadi pendeta berapa tahun?" "Sudah hampir 40 tahun." "Pak pendeta bisa doa Bapa kami mulai dari amin?" Pendetanya juga bingung. Maka dari bagian ini, seberapa lama, seberapa cakap kita dalam suatu bidang, memang tidak bisa diikuti oleh yang lain. Kita punya kapasitas masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pelajaran dari bejana di tangan penjunan, apapun kita, siapapun kita, dalam kondisi keadaan seperti apa, Allah sanggup membentuk hidup kita menjadi sesuatu yang baik dan berharga ketika kita mau datang kepada Tuhan. Keadaan bangsa Israel yang carut-marut, yang hancur dan sebentar lagi akan masuk di dalam pembuangan, karena pada masa pemerintahan pelayanan Yeremia, Israel dibawa ke dalam penawanan selama 70 tahun ke Babel. Sebelum itu Yeremia menyerukan supaya orang Israel mau kembali kepada Tuhan, tapi mereka tidak kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu mari kita juga belajar sungguh-sungguh bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, sanggup membentuk kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Jangan kecil hati kalau kita pernah mengalami kegagalan. Jangan merasa kecewa kalau kita tidak bisa sama dengan yang lain. Tapi berserahlah penuh kepada Tuhan. Maka engkau akan menjadi seperti tanah liat yang ada di tangan penjunan. Allah kita bukan penjunan yang amatir. Dia master, dia ahli. Maka dia tidak akan pernah salah membentuk kehidupan kita. Orang tua bisa gagal membentuk anak-anaknya, tetapi Bapa kita di surga tidak akan pernah gagal membentuk umatnya. Oleh sebab itu, itulah pelajaran yang pertama, bahwa Allah sanggup membentuk kehidupan kita. Pelajaran yang kedua yang kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini adalah Allah sanggup mengubah hidup kita. Ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Allah memakai tukang periuk sebagai ilustrasi untuk menggambarkan dirinya yang panjang sabar dalam mengembalakan umatnya. Umatnya bagaikan periuk yang sudah rusak, pecah, bahkan remuk dan hancur, dan tidak bisa dipakai lagi. Tetapi di tangan penjunan yang ajaib dan luar biasa itu, periuk yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya lagi itu, dibentuk ulang, diubahkan oleh Tuhan menjadi bejana yang jauh lebih berharga. Aplikasinya bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sanggup mengubah sesuatu yang tidak berguna menjadi yang berguna, yang rusak menjadi sesuatu yang berharga ketika kita mau datang kepadanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu ungkapan yang mengatakan demikian.
Ungkapan ini dalam bahasa Inggris yaitu from nothing to something. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu. Dari yang tidak bernilai, tidak berharga menjadi bernilai. Ada beberapa gambaran bahwa dari sesuatu yang tidak berharga, tidak bernilai itu di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang berharga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, hidup seorang yang bernama Ferruccio Lamborghini. Kalau dari namanya Bapak Ibu pasti tahu. Ferruccio Lamborghini ini adalah seorang mekanik di Angkatan Udara Italia. Dan dia mekanik yang handal. Maka dia membuat sesuatu dan akhirnya dia mampu membuat sebuah traktor. Maka dari keahlian itu dia membuat perusahaan yang membuat traktor. Dan traktornya banyak diminati oleh orang, bahkan sampai ke luar negeri. Dan akhirnya dia maju. Dan setelah dia kaya, dia rindu membeli kendaraan mewah. Maka dia beli kendaraan dengan merek Ferrari. Pada saat dia mengendarai Ferrari justru dia kecewa. Karena ada masalah di bagian koplingnya. Maka dia datang kepada Ferrari. Ferrari ini nama perusahaan dan juga nama pemiliknya. Dia tanya, gimana ini mobilku kok rusak, kok susah dipakai padahal ini mobil mewah mahal. Ferrari sebagai pemilik mobil mewah ini mengatakan, udahlah gak usah ngurusin mobilku yang mewah, kok urusin traktormu saja. Ferruccio Lamborghini direndahkan, dihina. Dengan kata lain dia gak cocok, gak pantas naik mobil mewah Ferrari. Cocoknya dia naik traktor saja. Ketika dia memperoleh jawaban itu begitu mengecewakan, dia berjanji dia tidak akan pernah naik mobil Ferrari lagi. Dan dia berjanji akan membuat sebuah mobil yang jauh bisa menandingi, melebihi Ferrari. Dan akhirnya dari kekecewaannya itu lahirlah kendaraan Lamborghini. Ada juga seorang yang bernama Shigeru Honda. Dia mekanik handal, lulusan universitas terbaik. Ketika melamar di sebuah bengkel, diterima. Tapi tugasnya hanya ngelapi kunci-kunci yang dipakai untuk bengkel selama 7 tahun. Mekanik handal, lulusan universitas terbaik, tugasnya hanya membersihkan alat-alat yang dipakai selama 7 tahun. Tetapi setelah itu dia bisa menciptakan mesin kendaraan yang luar biasa, yaitu Honda. Honda sekarang hampir di seluruh dunia ada. Ada juga seorang pribadi yang bernama Arnold Schwarzenegger. Bapak Ibu pasti tahu siapa dia. Dia adalah binaragawan, politisi, dan juga aktor terkenal. Tapi Bapak Ibu tahukah siapa dia sebelum terkenal? Dia adalah seorang anak yang tumbuh kurus, kerempeng. Dan sama teman-temannya selalu dihina sebagai anak yang tidak ada gizinya, kekurangan gizi. Maka ketika bermain teman-teman menghina, awas ada angin, nanti kamu terbang. Selama masa mudanya Arnold selalu dihina oleh teman-temannya. Maka setiap malam dia merenungkan hinaan teman-teman hingga dia tidak bisa tidur. Karena tidak bisa tidur, akhirnya dia pergunakan waktu malamnya itu untuk berolahraga. Menempa dirinya, menempa ototnya. Karena kegigihannya siang dan malam dia berlatih. Akhirnya dia menjadi seorang atlet binaraga. Dan dia berhasil menjadi juara dunia selama 7 kali berturut-turut. Setelah itu, dia menjadi anggota politisi dan pernah menjadi gubernur California. Dan dia juga menjadi seorang aktor terkenal Hollywood. Dari latar belakang yang penuh kekecewaan, dari latar belakang yang tidak bernilai, dari latar belakang yang selalu direndahkan, tetapi ketika mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan ubahkan mereka
dari yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang bernilai. Bapak Ibu tentu ingat apa latar belakang para murid Tuhan Yesus. Tidak ada yang mentereng pekerjaan mereka. Mereka adalah nelayan pada umumnya, bukan nelayan kelas kakap besar-besaran, pakai perahu besar, kapal besar. Nelayan kecil-kecilan. Pekerjaan sebagai nelayan itu adalah pekerjaan yang dimarginalkan, yang tidak dianggap orang. Selalu identik dengan kemiskinan. Atau murid yang lain, tugasnya hanya sebagai pemungut cukai yang selalu dimusuhi orang. Tetapi ketika mereka sungguh-sungguh taat dan datang kepada Tuhan, Tuhan ubahkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pelajaran dari tukang periuk ini, pelajaran dari bejana di tangan penjunan ini, kita harus tahu bahwa Allah sanggup mengubah kehidupan kita. Seringkali dalam hidup kita ini selalu ingin mengubah orang lain. Suaminya jengkel kepada istrinya dan dia ingin selalu mengubah istrinya. Maka dia perintahkan, dia buat peraturannya itu 1 sampai sekian. Pokoknya kamu harus begini, begini, begini. Tapi akhirnya hanya kekecewaan yang dialami. Karena aturan yang dia buat tidak bisa mengubah pasangan. Yang bisa membuat kita berubah adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau engkau dikecewakan tetanggamu, orang lain, atau sesama anggota jemaat, jangan pernah kita bisa mengubah mereka. Bahwa mereka di dalam Tuhan, doakan mereka, biarlah Tuhan yang mengubahkan kehidupan mereka. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu Bapak Ibu tahu bilangan, apalagi yang namanya mata uang. Kalau seperti ini, nilai yang tertera di kertas ini adalah 1 juta. Angka 1 disertai dengan 6 nol di belakangnya. Tapi kalau begini, ini bukan 1 juta, tetapi ini 1 miliar. Angka 1 diikuti dengan 9 angka 0. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, kalau angka 1 ini saya lipat, kira-kira berapa nilainya? 0. Yang angka 0-nya ada 9, kalau angka 1-nya dihilangkan, nilainya berapa? Tetap 0. Sebanyak apapun angka 0 tersebut, kalau tidak ada angka 1 di depannya, nilainya 0. Itu pun berlaku dalam kehidupan kita. Sehebat apapun Bapak Ibu dan saya, tanpa Yesus di depan kita, nilai Bapak Ibu dan saya adalah 0. Tidak bernilai. Meskipun orang lain merendahkan kita, menghina kita, tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Yang tak bernilai, yang tak berharga itu menjadi sesuatu yang berharga. Ini gambaran ketika Yeremia diperlihatkan oleh Tuhan kepada tukang periuk. Tuhan mau berkata demikian kepada Yeremia, umatku memang sudah hancur-hancuran. Umatku memang tidak ada baik-baiknya. Umatku tidak bisa diuntung, tidak bisa dikasihin. Tetapi percayakah engkau aku sanggup mengubahkan umatku yang tegar tengkuk ini? Dengan kata lain, sebelum Yeremia pergi pelayanan, Yeremia dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Ketika nanti menemukan kehidupan orang Israel yang tidak sesuai dengan kehidupan umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita masuk di dalam pelayanan, pasti jauh dari pemikiran kita. Seringkali kita berkata orang sudah dilayani begini sekian lama kok gak berubah. Orang sudah kenal Tuhan, sudah ibadah sekian lama, kok kehidupannya begitu-begitu saja. Pertanyaannya, apakah mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan atau hanya menjalankan ritual ibadah saja? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan pasti mengubahkan. Setiap orang yang datang dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti ubahkan.
Coba Bapak Ibu belajar mengoreksi diri sendiri. Coba kita ingat-ingat sejenak dalam kehidupan kita. Seandainya kita tidak ditangkap oleh Tuhan, hari ini kita sudah jadi apa? Kalau saya menilai diri saya sendiri, seandainya saya tidak terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, mungkin hari ini saya tidak jadi pendeta. Mungkin malah jadi preman. Mungkin jadi perampok. Mungkin jadi orang-orang yang gak benar. Tetapi bersyukur kalau kita ada sampai hari ini, karena kita bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, siapapun kita tidak perlu menyombongkan diri kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang melekat dalam hidup kita, apakah itu jabatan, apakah itu harta, apakah itu titel pendidikan, tanpa Yesus itu semuanya tak bernilai. Tetapi apa yang tidak bernilai yang dipandang oleh dunia ini, asal kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mengubahkannya menjadi sesuatu yang bernilai. Itu pelajaran yang kedua bagi kita Bapak Ibu, bahwa Allah sanggup mengubah kehidupan kita. Pelajaran yang ketiga dari bejana di tangan penjunan, dari tukang periuk yang kita baca di dalam Yeremia ini adalah untuk menjadi bejana yang mulia, kita harus taat dan berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, untuk kita bisa menjadi bejana yang mulia yang bisa dipakai oleh Tuhan, kita harus taat dan berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, proses lama atau sebentarnya bejana dibuat oleh penjunan itu adalah tergantung seberapa besar berserahnya tanah liat tersebut. Kalau tanah liat itu ngeyel, tidak mau dibentuk oleh penjunan, ya tidak jadi-jadi. Memang pelajaran yang kita pelajari dari tanah liat, dia berserah penuh, dia berdiam diri, tidak pernah membantah. Lain dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan mau membentuk kita, kita ingin membentuk diri kita sendiri, tidak mau sesuai dengan arahan Tuhan. Maka lama sekali proses yang dibutuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanah liat itu tidak langsung jadi. Tanah liat itu diambil mungkin dari sawah, dari tempat yang lain, diproses, dibersihkan dari debu, dari batu kerikil. Setelah itu dilebur menjadi tanah liat, dan setelah itu dibentuk, dan setelah jadi maka dihaluskan, dan setelah itu dibakar dalam perapian. Setelah itu mungkin finishingnya dikasih warna dan sebagainya. Pembentukan dari Tuhan itu bicara proses. Maka supaya kita bisa menjadi bejana yang baik, yang dipakai oleh Tuhan, syaratnya adalah kita taat sepenuhnya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara atau tanya kepada seorang tukang bangunan, kalau disuruh milih mengerjakan rumah yang belum ada, membangun yang baru, atau merenovasi rumah yang sudah ada, kebanyakan tukang akan memilih membangun rumah yang baru, yang belum ada pola, belum ada dasarnya. Walaupun dibayar mahal, karena biaya renovasi itu juga jauh lebih mahal. Dan yang kedua, susah untuk membentuk sesuai dengan keinginan yang punya. Tetapi kalau sesuatu yang baru lebih mudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan itu seperti rumah, tetapi dia perlunya direnovasi, tidak dibangun ulang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat diperlukan ketaatan dan penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Kalau kita melihat tanaman bonsai itu kecil, nggak perlu besar-besar, tapi yang besar harganya. Pohon beringin sebelum dibonsai harganya murah, dan banyak orang nggak mau. Katanya menjadi tempat setan berkumpul, suruh nebang nggak mau. Tetapi ketika beringin menjadi bonsai, harganya mahal. Karena dia harus dikerdilkan, diikat pakai kawat, dipotong daun ranting yang tidak sesuai.
Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita dibentuk oleh Tuhan, mungkin kita diikat melalui kebenaran firman Tuhan, tidak bebas lagi ke sana kemari, tidak semaunya lagi sesuai dengan mauan. Mungkin ada hobi kita yang dipotong oleh Tuhan, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kita yang dipotong oleh Tuhan. Mungkin kita berkata sakit, nggak enak. Tapi kalau kita taat dan berserah, kita akan menjadi bejana yang mulia yang dipakai oleh Tuhan. Kita akan menjadi bejana yang bernilai tinggi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, proses itu bicara waktu, tetapi juga bicara tentang penderitaan. Tidak ada sebuah pembentukan itu yang enak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pertama kali saya tinggal di asrama militer, saya berpikir orang yang akan diterima masuk jadi anggota militer itu orang-orang yang badannya tegap, badannya berotot, berisi. Tapi selalu ketika saya melihat hasil seleksi mereka diterima, itu justru jauh dari pemikiran saya. Yang diterima itu justru yang kerempeng-kerempeng, yang kurus, kalau lari kalah terus. Tapi yang lomba lari menang, yang olahraga menang, yang badannya kuat, justru tidak diterima. Saya pernah bertanya kepada panitia penerima TNI, karena saya tinggal di kenapa kok yang cemen-cemen, yang gak masuk akal ini diterima, sedangkan itu yang siap loh, siap dipakai kok gak diterima. Kata panitianya, gampang, mereka itu sudah jadi, mau dibentuk apa lagi, sudah susah. Tapi ini belum jadi apa-apa, maka akan mudah dibentuk sesuai dengan pembina atau panitia yang ada. Bapak, Ibu, siapa kita? Apakah kita orang-orang yang siap pakai oleh Tuhan? Apakah kita orang-orang yang sudah siap pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan? Tentu tidak. Kita butuh pembentukan dari Tuhan. Dan kurikulum pendidikan dari Tuhan itu seumur hidup. Ya. Tidak berarti ketika kita sudah lama melayani, kita sudah lama ikut Tuhan, terus kita berkata sudah selesai pembentukan dari Tuhan. Tidak. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, 12 murid Yesus itu kalau dalam sistem akademis, para murid itu digembalakan, dididik oleh seorang guru yang luar biasa. Mungkin gelarnya dokter atau profesor. Mungkin mereka dapat gelar akademis yang baik karena 3 tahun mereka dididik full time, dari pagi sampai pagi. Mereka bukan hanya teori, langsung praktek setiap hari dengan Tuhan Yesus. Tapi toh pada akhirnya ada seorang mahasiswa dari Tuhan Yesus yang justru menjual Tuhan Yesus. Berapa banyak umat Tuhan kecewa ketika melihat para pelayan. Loh, ini selama ini melayan dengan baik, kok sekarang meninggalkan Tuhan? Ingat, pembentukan itu seumur hidup. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, diperlukan ketaatan dan penyerahan diri itu seumur hidup. Bukan hanya momentum, bukan hanya waktu-waktu tertentu. Bejana di tangan penjunan. Penjunannya sudah tidak perlu diragukan betapa luar biasanya dia Allah kita. Tinggal bagaimana kita. Apakah kita mau menjadi bejana yang baik yang mau dipakai Tuhan, atau menjadi bejana yang tidak ada gunanya? Oleh sebab itu, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita taat dan berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan mudah membentuk hidup kita. Besi ketika mau dibentuk perlu dipanaskan, supaya lentur, supaya mudah dibentuk oleh sang pembentuknya. Tuhan memakai penderitaan, Tuhan memakai kesulitan, kesusahan dalam hidup kita, itu menjadi pahat yang tajam untuk mengukir hidup kita menjadi lebih indah. Maka ketika ada kesulitan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, Tuhan ternyata masih memproses saya. Oh, Tuhan masih mau membentuk saya untuk menjadi bejana yang lebih indah. Tapi kalau Tuhan sudah berdiam diri, tidak mengacuhkan kita lagi, berarti Tuhan gak sayang kita. Bagian firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa di dalam Amsal itu, orang yang kuhajar itu adalah orang yang kukasihi. Orang yang tidak dihajar berarti tidak dikasihi.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau seorang tukang bangunan yang baik pasti tahu, ketika dia memaku sebuah paku, yang dipaku, yang dipukul terus oleh tukang itu adalah paku yang lurus. Sedangkan paku yang bengkok apakah dipukul terus? Tidak. Artinya apa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Ketaatan dan penyerahan diri kita itu sangat-sangat mempengaruhi waktu dan proses Tuhan membentuk kita. Ketika kita taat, ketika kita berserah, maka Tuhan dengan penuh sukacita membentuk kita tanpa kesulitan. Tetapi kalau kita sering mengecewakan Tuhan, kita sering hanya mengikuti kemauan kita, maka kita jadi sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita belajar sungguh-sungguh dari bejana di tangan penjunan itu. Kita harus ingat bahwa Allah kita itu luar biasa. Allah kita itu sanggup membentuk hidup kita. Meskipun kita rusak, meskipun kita tidak berharga, Tuhan sanggup mengubah hidup kita dari sesuatu yang tidak bernilai menjadi bernilai. Maka berserahlah, taatlah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka engkau akan menjadi bejana-bejana yang indah di tangan Tuhan, yang dipakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita saat ini. Sejenak mari kita berdiam diri, kita kembali mengingat apa yang Tuhan telah sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tanya kehidupan kita secara rohani saat ini. Apakah kerohanian kita sudah baik di hadapan Tuhan? Atau kerohanian kita berantakan, kacau balau, pecah retak di sana sini? Tuhan mengundang kita kembali kepadanya, maka Tuhan akan membentuk kita kembali. Kalau saat ini kita merasa kita adalah orang yang hina, kita orang yang tidak bernilai, orang yang tidak bermanfaat apa-apa, Tuhan mengundang, mari datang. Karena Tuhan sanggup mengubah hidupmu dari sesuatu yang tak bernilai itu menjadi sesuatu yang bernilai di tangan Tuhan. Mari kita tanya, apakah selama ini kita sudah berserah penuh kepada Tuhan? Sudahkah setiap hari kita taat kepada Tuhan atau belum? Ketika kita mengeraskan hati kita, ketika kita mengeraskan kehendak dan ego kita, Tuhan susah membentuk hidup kita. Oleh sebab itu, lepaskanlah egomu, serahkanlah seluruh keangkuhanmu, datang tersungkur kepada Tuhan, supaya Dia membentuk hidupmu menjadi ciptaan yang baru, menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menyapa kami kembali melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih kalau kami diingatkan kembali. Terima kasih kalau kami diteguhkan kembali. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bercermin lewat kebenaran firman-Mu. Siapa kami sesungguhnya di hadapan-Mu Tuhan? Kami adalah tanah liat yang tak bernilai, yang tak berharga itu. Tetapi kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah Sang Penjunan yang ajaib itu, mau membentuk, mengubah kehidupan kami menjadi sesuatu yang berharga. Terima kasih Roh Kudus, mari Engkau terus berbicara kepada kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di dalam tangan kasih setia-Mu. Mari Tuhan Kau hadir dalam hidup mereka. Lawat, berkati mereka satu persatu, berkati mereka keluarga lepas keluarga Tuhan. Sehingga dimanapun jemaat Tuhan ada saat ini, mereka senantiasa merasa berada di dekat-Mu. Mereka selalu menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup mereka, meskipun harus beribadah di rumah-rumah. Tuhan, mari Engkau memberkati dengan kekuatan kesehatan. Jaga lindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit virus yang melanda saat ini, supaya mereka jemaat Tuhan selalu sehat, diberkati oleh Tuhan.
Berkati juga kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencerminkan kasih Tuhan lewat kehidupan mereka. Berkati juga apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka saat ini Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan, tolong berkati. Kami percaya Tuhan sanggup memberikan pekerjaan yang baik sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Mereka yang punya pergumulan saat ini, baik yang bergumul karena pekerjaan, bergumul karena kesehatan, bergumul karena teman hidup, kami percaya Tuhanlah satu-satunya jawaban yang mereka perlukan. Mari Tuhan Kau hadir dalam hidup mereka, meneguhkan mereka, menopang mereka, sehingga ketika mereka di dalam persoalan, mereka tetap sepenuhnya berharap kepada Engkau. Mereka tetap mencari jalan keluar bersama dengan Engkau. Jangan biarkan mereka melangkah sendirian Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari Engkau memberkati. Kami juga bersyukur menyerahkan anak-anak jemaat Tuhan yang Tuhan tolong di dalam masa pendidikan secara mandiri ini. Bersyukur untuk anak-anak jemaat Tuhan yang sudah lulus dari tingkat sekolah dasar maupun sekolah SMP, SMA, dan biarlah Tuhan juga memberkati ketika mereka akan melanjutkan studi di tingkat lebih atas. Tuhan tolong berkati setiap persyaratan mereka, biarlah mereka boleh melanjutkan studi dengan baik. Di tengah-tengah wabah ini Tuhan menolong, memberkati. Dan kami juga terus menyerahkan mereka, kiranya hikmat kepintaran Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur menyerahkan untuk anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan pada minggu ini. Kiranya di hari jadi mereka berkat Tuhan tercurah melimpah. Sukacita Allah mewarnai hidup mereka, sehingga mereka semakin bersyukur, berterima kasih kepadamu. Karena sampai hari ini Tuhan sudah pelihara kehidupan mereka. Dan kami percaya di waktu-waktu yang akan datang Tuhan tetap menolong, memberkati mereka. Saat ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, kota tercinta kami di tempat ini. Di tengah-tengah wabah yang masih terjadi Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong, memberkati mereka. Bahkan setiap orang yang bekerja untuk mengatasi wabah ini, Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan. Setiap perlengkapan kesehatan yang dibutuhkan Tuhan berkati. Obat-obatan yang dibutuhkan Tuhan berkati. Rumah sakit yang dibutuhkan untuk merawat pasien-pasien ini Tuhan berkati Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan masyarakat umum yang saat ini terdampak wabah corona ini Tuhan. Kerinduan kami wabah ini segera berakhir, dan kembali kami boleh beraktivitas memuji, memuliakan Engkau. Kami juga bersyukur untuk sinode GPN yang ada di Palembang. Tuhan terus menolong, memberkati dalam pelayanan. Para hamba Tuhan yang menjadi pengurus sinode Tuhan memberkati. Bahkan kami bersyukur untuk gereja-gereja Tuhan GPN di seluruh Indonesia. Tuhan terus menolong, memberkati di dalam tugas tanggung jawabnya. Para pelayan, para majelis, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, Tuhan memberkati supaya mereka tetap taat pada pemerintah, mereka tetap setia beribadah di rumah masing-masing, sehingga mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami kepada pagi hari ini, yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat percaya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita telah dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mengumpulkan persembahan dan dimasukkan di dalam amplop yang lalu akan disetorkan ke gereja melalui sekretariatan atau dapat disetor ke nomor rekening gereja. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, dia sendiri diberi minum. Mari dengan sukacita kita memberikan persembahan dengan satu pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Iya, ya, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita sama-sama mendoakan persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan, jika pagi hari ini kami tetap bisa datang beribadah kepadamu. Semua itu karena kebaikan-Mu atas kami semua jemaat-Mu yang ada. Firman Tuhan sudah disampaikan dan bahkan kami merasakan hadirat-Mu ada saat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu atas kebaikan-Mu itu Tuhan. Dan saat ini kami akan berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Baik itu perpuluhan, persembahan keluarga, atau ucapan syukur yang sudah diberikan jemaat-jemaat-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka semua, mengembalikan apa yang sudah diberikan dan menjadi berkat
dan tambahan berkat bagi mereka juga. Bahkan di saat susah seperti saat ini Tuhan, di saat pandemi yang sedang melanda negara kami, biarlah kiranya kebaikan-Mu, tangan-Mu tidak pernah lepas dari kami semua jemaat-Mu. Biarlah kiranya mujizat-Mu tetap ada bagi kami, sehingga kami tetap merasakan bahwa setiap masalah yang ada, selalu ada jalan keluar dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk warta jemaat pada hari ini adalah yang pertama, ibadah minggu pada tanggal 21 Juni 2020 jam 8 WIB akan tetap diadakan secara online di channel YouTube GPIN Mahanaim. Dan warta kedua, segenap majelis beserta hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan warta yang ketiga, laporan keuangan dapat diperhatikan di setiap grup WhatsApp sektor dan kategori altan yang ada. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Biarlah setiap kita melangkah lebih yakin lagi. Tidak usah kita gentar, tidak usah kita takut, bahkan berputus asa. Sebab Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah El Shaddai, Allah yang memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. tak usah ku susah, Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. mari dengan iman kita berkata, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah.
Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, bawa dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus biarlah terus menolong memberkati Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah mengikuti ibadah minggu pagi ini bersama-sama di rumah kita masing-masing. Tetap semangat dan jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Tetap waspada dan patuhi anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan makanan yang sehat dan bergizi, serta berolahraga secara teratur. Jangan keluar rumah kalau tidak penting dan menggunakan masker. Sampai berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.